Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap pengurus Front Pembela Islam yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Segaf, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Al-Ustadz Alimun Al-Fan, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, Al-Habib Reza Al-Idrus, beserta seluruh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama, karena pada malam hari ini saya ada 7 tempat. Ini tempat yang kelima, masih ada 2 tempat lagi. Udah begitu, pada malam hari ini juga saya punya istri akan dioperasi. Saya minta doa kepada seluruh hadirin agar diberi kelancaran oleh Allah SWT. Oleh karenanya, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bergembira, untuk berbahagia atas kelahiran cahaya alam semesta baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia, dengan anugerah dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah, anugerah Allah adalah Al-Quran, sedangkan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan dalam kitab tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, beliau berkata rahmat Allah adalah Nabi Muhammad, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira. Seluruh penduduk langit, para malaikat beristighfar, para bidadari-bidadari yang sudah cantik, mereka berdandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Al-Mustafa. Kemudian para hilman menggelar permadani menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bukan cuma penduduk langit, bahkan penduduk dunia, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak bernyawa seperti tanah, pasir, air, semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara, sering kita dengar syair, rahatil atyaru tashbu filayadil mauludi. Burung-burung bersenandung amat senang, burung-burung berbahagia amat senang. Mereka bersenandung, mereka bernyanyi pada malam hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Semua makhluk bergembira, semua makhluk bersuka cita, illa iblis, kecuali iblis. Pada malam hari kelahiran Rasulullah, iblis menangis, iblis menjerit, iblis teriak, tidak rela dan tidak ridha
dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah musuh iblis yang paling besar. Bagi iblis Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dia benci. Dalam riwayat, iblis pernah ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad makhluk yang paling aku benci. Kamu wahai Muhammad adalah musuhku yang paling besar. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu, setelah engkau anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Kemudian setelah keluargamu, setelah anak cucumu, para ulama, para pewarismu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Rasulullah. Para habaib adalah anak cucu Rasulullah. Jawab yang jawab semua yang keras. Berarti kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang memusuhi para habaib, siapa itu orang? Di Indonesia ada seorang habaib, seorang dzurriyyah Rasulullah. Di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi besar Muhammad. Beliau berdakwah pagi siang sore malam, berjuang pagi siang sore malam. Beliau membersihkan Indonesia dari segala macam maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat dan mukhalafat. Beliau menjadi penerus perjuangan datuk-datuknya. Beliau menjadi penyambung lidah datuk-datuknya. Beliau di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah kakek-kakek kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah kakek-kakek kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah kakek-kakek kami difitnah, kakek-kakek kami dicaci maki. Dan beliau adalah Al-Habib Rizik bin Husain bin Shihab. Semuanya jawab dia keras. Kalau ada yang membenci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mengkriminalisasi beliau, siapa itu orang? Kalau presiden mengkriminalisasi beliau, presidennya presiden apa? Presidennya presiden apa? Kalau ada polisi mau memenjarakan beliau, polisinya polisi apa? Polisinya polisi apa? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu semenjak aksi yang dipimpin oleh beliau, yaitu aksi 212, maka semenjak itu umat Islam di seluruh Indonesia bersatu, saudara-saudara. Demi Allah, tidak ada satupun sosok baik dari kalangan NU ataupun dari kalangan Muhammadiyah yang bisa menyatukan umat, yang bisa mempersaudarakan umat, kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Shihab. Oleh karena itu saya sampaikan bahwasanya beliau bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau adalah milik kita seluruh umat Islam. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, mau Jokowi kek, mau Megawati kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Jenderal kek, siapapun yang ingin mengkriminalisasi beliau, memenjarakan beliau, menzalimi beliau, maka kalian bukan hanya berharapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berharapan dengan kami, umat Islam. Katakan kepada mereka, kami umat Islam, demi Allah, nyawa akan kami pertaruhkan, darah akan kami tumpahkan untuk membela Habib Rizik bin Husain bin Shihab. Saudara-saudara, Ahok masuk ke dalam penjara itu tidak bisa terlepas dari sosok seorang pejuang Al-Habib Rizik bin Husain bin Shihab. Ahok, pemimpin kafir, kalah dalam pilkada DKI, itu juga tidak terlepas dari sosok perjuangan Al-Habib Rizik. Maka Ahok sudah kalah, masuk penjara lagi, maka seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang munafik, partai-partai yang membela Ahok, orang-orang Cina-Cina 9 naga yang ada di belakang Ahok, apapun caranya mereka harus menghabisi Habib Rizik. Seluruh orang kafir, orang-orang munafik, para pendukung-pendukung Ahok, partai-partai yang mendukung Ahok di seluruh Indonesia, mereka bersatu untuk melawan Habib, untuk memerangi Habib, untuk menghina Habib,
untuk menjatuhkan Habib. Kalau mereka saja bersatu untuk melawan Habib, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk harus bersatu. Saya tanya semuanya, siap bela beliau? Siap bela beliau? Nanti kalau beliau balik ke Indonesia, siap putihkan Soekarno-Hatta? Orang Teluk Naga siap putihkan Soekarno-Hatta? Kalau ada polisi datang mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bawa senjata, lawan. Bawa senjata, bawa gas air mata, polisinya ribuan, lawan. Siap berdarah, siap kehilangan nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah menangkan perjuangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, Indonesia darurat LGBT, betul? Indonesia darurat LGBT, betul? Apa itu LGBT? Lesbi perempuan kawin sama perempuan, perempuan nikah sama perempuan. Kalau bahasa fikihnya sihab atau usaha katun nisa. Yang kedua kai, laki suka sama laki, laki kawin dengan laki, bahasa fikihnya liwat atau sodomi. Yang ketiga biseksual, bisa main sama laki, bisa main sama perempuan. Kayak babi, kalau nggak ada laki, perempuan dipakai. Yang keempat transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Mereka para pejabat, para pemerintah yang ingin mensahkan dan melegalkan, punya otak apa tidak? Punya otak apa tidak? Punya akal apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Maka saya wasiatkan kepada kalian,